dimengerti. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua disiapkan mental dan fisiknya untuk menerima pembelajaran dan nanti didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kita absen terlebih dahulu. Ini semuanya insya Allah hadir ya. Coba dicek satu-satu. Amanda Salsabila Rama Hadi hadir. Tiara Sri Maulida hadir. Rodia Nur Fadilah hadir semua. Dan sudah dipastikan kita siap mengikuti pembelajaran ya. Kelasnya sudah disapu. Sudah. Sudah rapi semua. Sudah sarapan pagi. Sudah. Sekarang coba supaya motivasinya lebih meningkat. Ibu pengen dengar jargon SMK. Siap? Siap. Yang keras lagi siap? Siap. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Bisa. Pasti bisa. Kudu bisa. Alhamdulillah. Kita pada pertemuan sekarang akan membahas materi mengenai busana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan diri. Namun sebelum dilanjutkan pada materi ini, coba Ibu mau tahu apakah masih mengingat materi yang pertemuan minggu lalu? Materi minggu lalu kita sudah membahas tentang Al-Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada yang masih ingat? 99. Yang dibahas di pertemuan minggu lalu berapa Asmaul Husna? 7. Ada 7. Ada yang masih ingat ada 7 itu apa saja? Al-Jami, Al-Ahir, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Adab, Al-Matin, sama Al-Wakil. Coba diulang. Al-Jami, Al-Ahir, Al-Ahir 2, Al-Karim, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Adab, Al-Ad, Al-Matin, Al-Matin, sama Al-Wakil. Al-Wakil ada berapa semuanya? 7. Ada 7. Sekarang materi berbusana muslim, silakan dilihat di layar. Tujuan pembelajaran berbusana muslim dan muslimah sesuai ketentuan syariat Islam. Yang pertama, melalui proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami ketentuan tata cara berpakaian secara islami dengan baik. Jadi paham ketentuan-ketentuan syariat dalam berbusana. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat mengetahui keutamaan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan bagaimana berpakaian sesuai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disimak tentang pengertian busana muslim. Di sini dijelaskan, busana muslim adalah busana atau pakaian yang dikenakan oleh umat Islam, oleh seluruh umat Islam, baik itu laki-laki yang disebut dengan muslim ataupun wanita yang disebut dengan muslimah, dalam setiap kegiatan aktivitas sehari-hari. Jadi memakai pakaian yang sesuai syariat Islam itu atau muslim-muslimah itu bukan pada event tertentu, tetapi dalam kegiatan sehari-hari. Busana muslim juga dapat diartikan sebagai pakaian yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Kemudian silakan amati dua gambar yang Ibu sajikan. Silakan disimak. Ini tren busana muslimah masa kini. Ya, jadi nanti kita akan membahas, mendiskusikan dari tren busana muslimah yang sedang fenomenal masa kini. Ini silakan dicermati satu-satu. Contoh hijabnya, contoh pakaiannya. Nah, ini salah satu contohnya. Diamati, dicermati. Nanti kemudian kita diskusikan apakah pakaian yang sedang tren dalam keseharian kita sudah sesuai dengan ketentuan syariat atau belum. Pahami ya? Jadi dari dua masalah ini
3 kelompok. Nanti silakan dipisah, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, silakan. Baik, Ibu sekarang membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada masing-masing kelompok. Nanti tugasnya ini kan menganalisa gambar tersebut. Kamu mengetahui ini sesuai atau tidak, kemudian tren ini boleh dikenakan atau tidak. Jadi harus berdasarkan ketentuan dari Al-Quran. Jadi yang pertama, kelompok pertama adalah mencari dalil tentang berbusana muslim yang seperti apa. Baru kemudian bisa menganalisa bahwa pakaian itu sesuai atau tidak. Ya. Kelompok 1 silakan mencari dalil Al-Quran yang mewajibkan berbusana sesuai syariat Islam. Untuk kelompok 2 mencari syarat-syarat busana yang sesuai dengan syariat Islam atau ketentuannya. Kemudian mempraktekkan seperti apa sih hijab yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi nanti harus ada satu orang yang menjadi perwakilan, menjadi model untuk mengenakan hijab. Untuk kelompok 3 mencari tujuan berbusana muslim dan mencari hikmah dari ketika sudah diketahui ketentuan seperti apa, jadi nanti kita mengetahui tujuannya apa sih harus sesuai dengan syariat Islam berbusana itu dan hikmahnya apa sih, ya. Jadi silakan Ibu beri waktu untuk mencari jawaban dari tugas yang Ibu berikan. Silakan. Jadi silakan ditunjuk satu orang perwakilan oleh kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan jawaban. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian diperintahkannya menutup aurat, ditulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ayyurafna fala yuzan wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri yang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya jika cukup muda. Yang demikian disebabkan mereka lebih mudah untuk hari, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada yang mau bertanya atau menyanggah atau menambahkan, silakan. Saya izin bertanya, apa hukumnya saat di luar sering menggunakan hijab, tetapi di dalam rumah atau di lingkungan rumah itu tidak menggunakannya?
Apa hukumnya? Apa hukumnya menggunakan hijab di luar tetapi di dalam rumah atau di lingkungan rumah itu tidak menggunakan? Ya. Kalau keluar rumah pakai hijab, kalau di dalam rumah tidak pakai hijab. Ya. Silakan dijawab nomor 1. Kan kalau di rumah itu tertutup ya, jadi itu boleh. Tapi kalau misal apa ya, keluar rumah tuh jadi harus pakai tertutup gitu, pakai hijab. Ya gitu. Di dalam rumah ya, bukan di lingkungan rumah ya. Kalau di lingkungan rumah tetap bisa. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Terima kasih dari kelompok 1. Aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Kita disiapkan alatnya untuk menjadi model. Ya, sudah silakan. Yang ini nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Oke, baik. Adapun syarat berbusana muslim yaitu ada 5. Yang pertama, menutup aurat. Dan yang kedua, pakaian yang tidak mengundang syahwat. 3, tidak transparan. 4, bukan untuk tabarruj. Dan terakhir, bukan kain sutra bagi laki-laki. Kemudian kami akan memberikan contoh mengenai bagaimana cara memakai hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Cara menggunakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu pertama, tidak menerawang, dan kedua, tidak menutupi aurat kita sebagai wanita. Terus yang ketiga, rambutnya tidak terlihat karena rambut itu adalah aurat. Bagus ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak? Oke, udah cukup dari kelompok 2. Aplaus buat kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tujuan dan hikmah berbusana muslim. Tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam: 1. Menutup aurat dan sebagai perhiasan. 2. Sebagai bagian dari ibadah. 3. Menghindari diri dari godaan setan. 4. Sebagai identitas diri. 5. Untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah menggunakan busana muslim yaitu 1. Sebagai bukti keimanan. 2. Sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sebagai cara menghindarkan murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. 4. Sebagai upaya agar terjaga dari fitnah dan pelecehan
seksual. 5. Sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok 2. Maksud dari berbusana sebagai identitas diri apa ya? Maksudnya kita kan di dunia ini ada berbagai macam agama. Jadi kita sebagai umat muslim Oke, ini mengenai dari Al-Quran tentang tentangnya bagi perempuan muslimah ataupun laki-laki juga muslim untuk menutup aurat. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 59. Baik, terima kasih kepada semua perwakilan dari kelompok masing-masing yang sudah mempresentasikan jawabannya. Selanjutnya Ibu minta kesimpulan. Kalian menyimpulkan masing-masing dari materi yang kita bahas hari ini mengenai busana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Kesimpulan apa yang didapat setelah mempelajari materi ini? Ibu minta dari kelompok 3. Silakan yang mau menyebutkan kesimpulan apa setelah mempelajari busana muslim dan muslimah. 5. Menggunakan busana muslim yaitu 1. Sebagai bukti keimanan, 2. Sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, 3. Sebagai cara menghindarkan murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. 4. Sebagai upaya agar terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. 5. Sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah. Oke, kesimpulan yang kedua setelah mempelajari materi ini dari kelompok 2. Kesimpulannya, kita sebagai umat muslim Islam diwajibkan untuk menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat Islam, mau laki-laki ataupun perempuan. Mau laki-laki ataupun perempuan. Dari kelompok 1. Kesimpulannya, setiap muslimah wajib menutup aurat perempuan maupun laki-laki. Wajib hukumnya menutup aurat baik perempuan maupun laki-laki. Nah, setelah dapat kesimpulan masing-masing dari materi ini, Ibu akan memberikan soal tes. Silakan diisi ya sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mendiskusikan dan mempresentasikan materi berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Ibu harap tidak hanya cukup di sini, tetapi tetap mencari, menggali wawasan nanti di rumah dari berbagai sumber, baik dari media sosial atau apapun, media cetak. Silakan mencari wawasan seluas-luasnya terkait materi yang kita sampaikan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai larangan berbuat zina. Ya, nanti kita akan menganalisis pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam. Baik, sekarang silakan disiapkan kembali, dirapikan meja sama bangkunya. Siap. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Ucapkan salam.